Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Para pemirsa kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang keistimewaan di akhir bulan Ramadan. Dan untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kita semua narasumber spesial, yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, selama kajian Islam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Muhammad Syahid MA untuk membahas tema kali ini, keistimewaan di akhir bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat terus ya Ustaz ya. Untuk menggapai ini keistimewaan nih di akhir-akhir Ramadan begitu Ustaz. Ya. Nah Ustaz, sesuai dengan tema kita nih yang sudah saya sebutkan bahwa banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan mukadimah terlebih dahulu untuk tema kali ini Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Para pemirsa kalam Silampari TV Kota Lubuk Linggau yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan ini adalah 10 hari yang istimewa, 10 hari yang istimewa. Jadi ada kata-kata 10 istimewa itu dalam Al-Quran disebutkan. Dalam surah Al-Fajr itu walayalin ashar, dan malam yang 10. Ya, jadi di antara tafsirnya itu ada mengatakan malam 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada juga mengatakan bahwa itu adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena yang ada kata-kata 10 itu ada dua ini. Jadi 10 malam utama itu ada 10 malam pertama Dzulhijjah, ada 10 malam terakhir Ramadan. Ada juga yang memahami bahwa ayat itu ya berlaku dua-duanya, sama-sama 10 walayalin ashar, dan malam yang 10. Jadi bisa dipahami 10 hari terakhir. Dan Rasulullah SAW juga mengistimewakan 10 hari terakhir. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra, apabila masuk 10 hari terakhir itu ahya lailahu wa iqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan istrinya, dan juga beliau mengencangkan sarungnya. Jadi artinya mengencangkan sarung itu ada dua penafsiran. Yang pertama, siap untuk giat melakukan ibadah. Ada yang juga mengatakan mengencangkan sarung itu artinya meninggalkan aktivitas, misalnya melakukan hubungan suami istri itu sudah tidak lagi, jadi betul-betul mengkhususkan diri untuk beribadah fokus ke situ ya. Dan Rasulullah juga biasa beriktikaf di 10 hari terakhir. Jadi istimewa 10 hari terakhir ini ya karena itu diistimewakan oleh Rasulullah SAW, dan diistimewakan oleh Rasulullah SAW karena di 10 hari terakhir inilah yang paling besar kemungkinan atau peluang terjadinya atau ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu disepakati di bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan yang paling besar kemungkinan ininya terjadi di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir pun nanti yang paling besar kemungkinannya itu adalah di gitu ya, witirnya, di ganjil, hari-hari ganjil, hari-hari malam-malam ganjil ya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Itu
maka 10 hari terakhir ini menjadi sangat istimewa. Karena kalau kita ketinggalan di 10 hari terakhir ini, artinya kita bisa jadi kita ketinggalan tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Karena orang yang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar artinya dia beribadah pada Lailatul Qadar bertepatan dengan saat Lailatul Qadar itu artinya dia setara atau lebih baik dibanding ibadah yang lain yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan kan, itu dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun ya. 83,3 betul. 83,3 itu 1000 bulan, itu jadi sudah sangat istimewa. Sehingga dengan adanya Lailatul Qadar itulah maka 10 malam terakhir ini menjadi sangat istimewa. Artinya kita sangat rugi kan, sangat rugi besar ketika kita melewatkan satu peluang. Jadi orang yang beruntung itu kan adalah orang yang pandai membaca peluang dan pandai memanfaatkan peluang. Jadi kadang-kadang ada orang tahu peluang ada tapi tidak dimanfaatkan. Gitu ya. Orang yang cerdas itu dia tahu peluang dan dia mau memanfaatkan peluang. Karena kita ada yang tahu, ini ada Lailatul Qadar tapi tidak dimanfaatkan, ya percuma saja. Jadi dia tahu dan mau. Ya. Nah, Ustaz, berbicara mengenai mencari malam Lailatul Qadar yang menjadi salah satu gong utama begitu ya, keistimewaan terutama di akhir Ramadan begitu. Rasulullah mencontohkan bahwa i'tikaf hanya di masjid begitu. Tapi apakah kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar tapi kita hanya beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang sama dari rangkaian i'tikaf tapi tidak di masjid gitu? Ya, jadi keistimewaan Lailatul Qadar itu tidak hanya diperoleh oleh orang yang melakukan i'tikaf di masjid. Jadi tidak ada syarat misalnya untuk mendapatkan keutamaan itu harus dengan i'tikaf di masjid. Itu hanya salah satu ya, salah satu supaya apa? Supaya kemungkinannya atau peluangnya itu lebih besar. Karena kita berfokus ya. Iya, fokus. Karena memang kalau kita i'tikaf itu kayak kita sudah tidak banyak melakukan aktivitas duniawi. Artinya kita selalu dalam kondisi beribadah, dalam kondisi baca Al-Quran, dalam kondisi zikir, dalam kondisi melakukan amal ibadah yang lain misalnya. Nah, beda nanti kalau kita tidak di masjid. Anggaplah kita mampu juga melakukan ibadah ya, tetapi kadang-kadang kita bisa disibukkan oleh yang lain. Misalnya di rumah kan, kita bisa saja nanti ada pekerjaan lain kemudian terganggu, kemudian ternyata tepat pada saat itu adalah Lailatul Qadar dan ternyata kita pada saat Lailatul Qadar sedang disibukkan oleh hal-hal lain. Nah, beda dengan misalnya orang yang melakukan i'tikaf di masjid ya, ketika saat Lailatul Qadar itu tiba, mereka dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti orang yang i'tikaf itu kerjaannya tidur aja. Jadi nah itu gimana tuh Ustaz? Jadi kan kalau misalnya kita i'tikaf, sebenarnya bisa dijelaskan kita karena i'tikaf menjadi salah satu keistimewaan ya di akhir Ramadan. Kita berbicara mengenai i'tikaf. Apakah i'tikaf itu dari jam berapa ke jam berapa nih Ustaz? Jadi di 10 hari terakhir itu tuh kira-kira apakah ada jam-jamnya gitu? Nah, jadi para ulama itu berbeda pendapat mengenai masalah waktu i'tikaf ya. Jadi yang paling longgar dalam masalah ini ya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu minimal walaupun hanya sesaat dengan niat masuk masjid, niat i'tikaf itu sudah dapat pahala i'tikaf, sudah sah sebagai i'tikaf. Jadi tidak ada batasan waktu tertentu. Tapi ada sebagian ulama nanti menyatakan minimal sehari semalam i'tikaf itu. Tapi kalau kaitannya dengan akhir Ramadan, maka itu i'tikaf itu kalau mau sempurna, mau full itu dari tanggal 20 Ramadan begitu terbenam matahari tanggal 20. Jadi masuk malam 21 itu sudah langsung masuk i'tikaf. Jadi pas sebelum matahari terbenam sudah masuk ke masjid niat untuk i'tikaf dan berakhir sampai akhir Ramadan. Jadi itu tidak kemana-mana lagi. Nah, cuma kondisi kita kan ya agak berbeda. Kadang-kadang kita juga disibukkan dengan pekerjaan. Di mana pekerjaan juga mencari nafkah gitu ya. Mencari nafkah. Beda misalnya kita
kita kalau cari nafkah memang pekerjaan itu kaitannya dengan diri kita sendiri dan keluarga, mungkin bisa kita tinggalkan, mungkin kita sudah persiapan. Ini kadang-kadang kita kan bekerja dengan orang lain, bukan kita yang ngatur, jadi harus mengikuti aturan. Artinya dalam hal ini kita bisa mengikuti pendapat bahwa i'tikaf itu dapat dilakukan seberapa saja waktunya. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Sama sekali ya. Ustaz, kalau berbicara mengenai i'tikaf, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Ustaz lebih detail. Sebenarnya apa sih rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam i'tikaf itu sendiri Ustaz? Jadi kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar begitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi kita rehat sejenak nih Ustaz. Nanti kita akan jawab di segmen kedua. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kajian Islam spesial Ramadan untuk membahas tema kali ini, yaitu keistimewaan di akhir bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi bahwa selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustaz, kita lanjut nih Ustaz, untuk menjawab pertanyaan yang tertunda. Sebenarnya apa saja sih rangkaian ibadah yang termasuk di dalam i'tikaf itu sendiri? Jadi sebelum ke sana kita akan definisi i'tikaf itu sendiri. Jadi i'tikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di masjid begitu. Ada kata-kata masjidnya juga gitu. Iya, masjid. Karena mayoritas ulama itu menyatakan bahwa i'tikaf hanya sah dilakukan di masjid. Jadi kecuali nanti dalam mazhab Hanafi itu ada yang membolehkan i'tikaf bagi perempuan di rumah, di musola rumah. Musola rumah itu artinya tempat ibadah yang dipakai khusus untuk sholat di rumah. Jadi kan di rumah itu biasanya kadang ada tempat khusus untuk sholat ya. Gitu. Tapi kalau laki-laki ya perempuan itu, dan itu pun hanya dalam mazhab Hanafi ya. Jadi sementara mayoritas menyatakan tidak sah i'tikaf kecuali di masjid. Jadi di masjid. Jadi yang disebut i'tikaf itu asal ada orang yang i'tikafnya, kemudian ada niat i'tikafnya, ada berdiam diri di masjidnya, itu sudah disebut sebagai i'tikaf. Nah, kalau rangkaian kegiatan itu artinya bebas, itu kan terserah kita mau memanfaatkan waktu i'tikaf itu dengan apa. Jadi dengan apa? Di antaranya kita bisa menggunakannya untuk membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an full, misalnya tidak melakukan apa-apa juga bagus di saat i'tikaf. Di saat i'tikaf aku mau mengkhatamkan Al-Qur'an, pokoknya harus 1 kali atau 2 kali. Jadi full waktunya tidak digunakan untuk yang lain-lain, itu juga bagus untuk mengkhatamkan Al-Quran. Atau kita gunakan untuk karena mungkin watak manusia ini kan kadang-kadang mudah jenuh kan? Jadi kalau baca Al-Quran terus jenuh. Mungkin dia bisa dibarengi dengan kegiatan lain, misalnya digunakan untuk membaca-baca buku keagamaan, digunakan untuk mengkaji agama misalnya, kemudian dapat juga diisi dengan melakukan zikir, atau kalau misalnya berkelompok, misalnya ada yang memberikan semacam pengajaran ta'lim untuk menghilangkan mungkin rasa kejenuhan. Tapi bagi yang mampu misalnya mengkhususkan kepada Al-Quran, itu juga luar biasa. Jadi bisa Al-Quran kemudian diisi dengan sholat malam kan, walaupun misalnya sudah sholat tarawih, sudah witir, kan masih tetap boleh kita melakukan sholat malam berapa saja yang kita kehendaki. Jadi walaupun itu nanti tidak ditutup dengan witir, jadi bisa diseling-seling dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, memperbanyak sholawat dan sebagainya. Banyak ya? Banyak. Yang tujuannya adalah semua mendekatkan diri kita kepada Allah begitu, selalu mengingat begitu. Yang jelas kita tetap dalam kondisi beribadah.
Jadi apapun bentuk ibadah itu. Oke, tapi boleh tidur juga kan Ustaz? Ya boleh untuk istirahat. Nanti dipaksa matanya nggak bisa tidur-tidur gitu ya. Iya. Besok harus kerja gitu. Iya. Nah Ustaz, kalau berbicara mengenai itikaf, dan tadi Ustaz bilang kalau sudah taraweh pun kita ada juga sholat malam gitu. Iya. Sholat tahajud atau Iya. namanya sholat tahajud itu Sholat atau ada istilah lain gitu. Iya, sebenarnya istilah umumnya sholat malam. Sholat malam gitu. Sholat malam. Jadi sholat malam itu ya macam-macam, di antaranya tarawih itu ya sholat malam. Iya, itu Witir juga. itu juga sholat malam, tahajud juga sholat malam. Jadi Nah, kalau masalah sholat tahajud sendiri Ustaz, apakah ada syarat harus tidur dulu atau gimana nih Ustaz? enggak, ini jadi sholat malam itu kalau dilakukan sebelum tidur ya namanya sholat malam aja. Sholat malam aja. Cuma kalau dilakukan setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Itu sama, sebenarnya sama, cuma istilah untuk menyebut kalau dilakukan setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Karena arti tahajud itu bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Oh gitu. Bangun dari Jadi ada tidur. tidurnya dulu kan, Iya, bangun ada gitu. tidur. Walaupun Jadi- hanya beberapa menit gitu. Ustaz. Iya. Oke. Nah Ustaz, berarti kalau misalnya sholat malam gitu ya, sudah taraweh, kita masih saya pengen sholat lagi, tapi sudah witir itu, masih boleh, tapi niatnya seperti apa Ustaz? Niatkan sholat secara mutlak saja. Niat sholat sengaja saya sholat 2 rakaat. Mau pakai itu bahasa sudah- mau sudah cukup. pakai bahasa Indonesia pun boleh begitu ya. Yang penting niatnya gitu ya. Iya, kalau yang pakai bahasa Indonesia itu kan kalau sebelum sholat. Kalau di dalam sholat kan Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Maksudnya di dalam hati kita, Di dalam dalam hati, hati oke. kita pada saat takbiratul ihram niat sholat Iya. 2 rakaat. Dan itu sebenarnya sudah cukup untuk sudah cukup. niat. Karena gitu. karena sholat malam itu masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu artinya tidak menentukan jenis sholatnya, yang penting sholat saja. Oke. Dan kalau dia sebelum tidur itu ya disebut qiyamul lail Qiyamul saja. lail, Kalau oke. sudah tidur dia Tahajud. disebut dengan tahajud. Kalau rakaatnya ganjil dia disebut Witir. witir. Nah Ustaz, kalau berbicara mengenai sholat malam begitu, Ya. entah tahajud atau sholat malam yang sebelum kita tidak tidur terlebih Ya. dahulu begitu, masalah rokaat sendiri Ustaz, Ya. apakah hanya boleh 2 atau boleh 4 seperti itu atau Ya. seperti apa Ustaz? Ya, jadi di dalam madhab Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, kecuali dalam madhab Hanafi ya, yang membolehkan kalau tarawih misalnya itu 4. Oke. Yang lain itu sholat malam itu adalah 2 rakaat. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan sholatul lail mathna. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Artinya itu umumnya sholat malam itu adalah 2 rakaat. Akan tetapi kan di antara sholat malam kan ada witir ya. Iya. Ada witir. Witir itu kan Ganjil. ganjil ya. Oke. Kan nggak mungkin 2 ya. Betul. Pasti ujungnya ganjil. Ganjil. Makanya 2-nya itu bisa 2 1, bisa 2 1 kalau 5. Tetapi ada riwayat bahwa itu juga dapat dikerjakan kalau 5 itu secara sekaligus, misalnya cuma duduk, cuma salamnya satu kali. Betul. Artinya ada sholat malam yang tidak 2 tetapi Iya. ada yang sekaligus seperti witir 5 sekaligus. Itu witir Ustaz. Kalau witir. seandainya sholat yang di luar witir, sholat malam, tapi langsung 4 karena kan Ya. taraweh kan juga Ya, itu juga boleh. sebaiknya kita 2. Sebaiknya 2. Tapi kalau taraweh karena boleh. mengikuti ini sama tarawih itu sebaiknya 2, Sebaik- karena dalam mayoritas ulama itu menyatakan bahwa itu dilakukan dengan dua. Bahkan kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu malah tidak sah kalau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Oh, gitu. 4 rakaat sekaligus, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan tarawih itu misalnya 4 ya. Hanya saja sebagian kalangan kan menjadikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang menyebutkan Rasulullah itu ketika ditanya, ini Aisyah ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah itu, kata beliau Rasulullah itu sholatnya 4, kemudian beliau sholat 4 lagi, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya, beliau sholat 4, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah itu yang Oh, sering iya. dijadikan Jadi dalil pegangan ya. bahwa Oke. ada 4 itu. Akan tetapi para ulama yang menyatakan bahwa sholat malam itu 2 itu menyebutkan bahwa 4 yang dimaksud di situ bukan 4 1 kali salam, tapi 4 dengan 2 kali salam. Tapi kenapa disebut 4? Karena Rasulullah biasa istirahat per 4 rakaat. Jadi
Jadi maka Aisyah menyebutkan 4, maksudnya dia dua sudah tuh istirahat agak lama. Jadi kalau per 2 rakaatnya istirahat sebentar. Jadi kalau sudah 4 istirahatnya agak lama, sehingga disebutlah beliau sholat 4 artinya istirahat, kemudian 4 lagi istirahat. Nah 4 itu kan ada 2 kemungkinan, 1 kali salam atau 2 kali salam. Begitu ya. Nah karena ada hadis lain yang menyebutkan sholatul lail matna matna, sholat malam itu 2 rakaat, maka dipahami oh ini 4 tapi dengan 2 kali salam. Ya. Itu kembali keyakinan masing-masing Ya, ya, Ustaz, itu ya. silakan saja. Betul. Ya. Sama seperti puasa begitu ya, Ustaz, Ya. ya. Ada yang kemarin di hari Sabtu memulai Ya. atau di hari Minggu gitu ya. Tapi yang penting tujuannya adalah hatinya ingin beribadah kepada Allah gitu. Ya. Tanpa meragu, Ustaz ya. Tapi kalau ragu-ragu ditinggalkan gitu. Oke, Ustaz, kita akan melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan di akhir bulan Ramadan, tapi kita rehat kembali ya, Ustaz. Ya. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, yaitu keistimewaan di akhir bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Said MA. Beliau merupakan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami menginformasikan bahwa selama kalam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustaz, Ya. nah ini udah di segmen terakhir nih, lagi-lagi nggak kerasa ya Ustaz ya. Ya. Siap-siap buka nih, buka sambil nonton kalam gitu. Nah Ustaz, tadi kita sudah berbicara bahwa keistimewaan di akhir Ramadan tentu saja ada yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar besar kemungkinannya dengan iktikaf begitu. Lalu apakah ada keistimewaan lain, ibadah-ibadah lain yang menjadi istimewa juga di akhir Ramadan selain iktikaf, Ustaz? Iya, jadi selain iktikaf itu kan banyak tadi, termasuk rangkaian kegiatan iktikaf itu sendiri kan, membaca Al-Quran. Tetapi ada satu yang jangan sampai kita lupakan, bahwa di akhir Ramadan ini ada kewajiban lain, yaitu membayar zakat fitrah. Betul. Nah, jadi kita ingat juga kalau sudah di akhir berarti kita harus siap-siap. Betul. Harus siap-siap untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib, sehingga jangan sampai nanti kita sibuk melakukan amalan yang sunnah, tahu-tahu yang wajibnya ketinggalan, lupa dan sebagainya. Artinya kita harus ingat bahwa kita punya kewajiban sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa kita itu kan kita lakukan dari awal, kemudian diselingi dengan ibadah-ibadah sunnah, nanti dilanjutkan yang baca Quran, i'tikaf dan sebagainya. Nah itu nanti ditutup, terakhir penutupnya itu adalah dengan membayar zakat fitrah. Maka, kenapa kita sebut terakhir? Karena wajibnya zakat fitrah itu ketika Ramadan berakhir. Nah, berbicara mengenai akhir dari zakat fitrah, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa bahwa kapan sih batas terakhir dari membayar zakat fitrah itu sendiri, Ustaz? Iya, jadi waktu bayar zakat fitrah itu ada macam-macam. Oke. Jadi ada yang disebut dengan waktu wajib. Ada yang disebut waktu wajib, ada yang disebut waktu sunnah. Oh, ada juga. Ada gitu, waktu boleh, ada waktu makruh. Banyak juga ada ya. waktu haram. Jadi ada 5 macam. Ada 5 macam waktu. Waktu yang wajib itu adalah ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika misalnya kita besok, kalau ini tanggal 1 misalnya, tanggal 2 misalnya kita lebaran. Berarti tanggal 1 itu kan akhir Ramadan. Nah, begitu matahari terbenam dan kita masih hidup, artinya di waktu Ramadan kita hidup, di awal Syawal kita hidup, maka itu kita wajib membayar zakat fitrah di waktu itu. Arti waktu wajib itu gini, kalau kita misalnya tahu-tahu meninggal sebelum matahari terbenam di hari itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Misalnya pas tanggal 29 Ramadan ini meninggal dunia, maka itu tidak perlu membayar ini, karena Ramadan belum berakhir. Karena Ramadan belum berakhir. Atau Ramadan sudah berakhir, dia belum ada
Dia baru lahirnya malam Lebaran, baru lahir. Oke. Maka itu tidak membayar zakat fitrah. Oh begitu. Jadi ada pendapat bahwa pada saat subuh mau hari Lebaran harus wajib juga, itu gimana Ustaz? Enggak, kalau dia kan tidak mengalami Ramadan. Oh begitu. Jadi yang wajib itu yang mengalami Ada. Ramadan dan Syawal. Betul, Walaupun karena hanya waktunya sebentar. tadi ada banyak gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya hanya 5 menit saja dia ada di Ramadan dan ada di Syawal, Wajib wajib. itu sudah, oke. Artinya misalnya dia lahir Betul. 2 menit sebelum buka puasa. Oke, di hari Kemudian terakhir gitu 3 ya. menit setelah buka meninggal. Wajib Cuma dong. umurnya cuma 5 menit kan. Oke, Wajib. wajib, karena dia sudah merasakan merasakan gitu ya, Ramadan dan Ramadan. merasakan Syawal. Syawal. Nah, itu kalau begitu matahari terbenam dia wajib. Jadi dia kan sudah hidup di Ramadan. Betul. 2 menit sebelum 2 menit di akhir Ramadan dia lahir. Dia Berarti lahir. dia sudah hidup. Begitu matahari terbenam masih hidup juga. Oh, berarti dia wajib. Wajib. Itu waktu wajib. Ada waktu sunnah. Nah, waktu sunnah membayar zakat fitrah itu adalah sejak terbit fajar tanggal 1 Syawal pas hari Lebaran Oke. itu. Oh, Hari Lebaran. Boleh, tapi masuk sunnah gitu ya Ustaz ya. Itu sunnah hukumnya. Oke. Itu waktu terbaik sebenarnya. Oh begitu. Itu waktu terbaiknya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat Oke. subuh sebelum sholat id. Iya, tapi itu mepet ya waktunya. Ya memang mepet karena memang tujuan utama zakat fitrah itu adalah untuk kebutuhan di hari itu. Oke. Karena kalau dikasih jauh-jauh hari nanti sudah Dapat habis. gitu ya. Sudah habis begitu hari raya dia nggak punya makanan. Betul. Makanya dikasih di pas di hari itu waktu sunnah namanya. Ada yang waktunya itu waktu jawaz, waktu boleh. Oke. Artinya boleh. Kapan waktu boleh? Ya sejak awal Ramadan. Awal Ramadan boleh. Dari awal bayar Ramadan gitu ya. sudah sah untuk Karena zakat khawatir fitrah. takut nanti ditunda-tunda lupa gitu ya. Lupa, atau nanti nggak punya mumpung lagi Betul. punya. Ini bayar zakat fitrah itu namanya waktu boleh. Boleh. Jadi tapi belum wajib, baru Betul. boleh aja. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu kalau sudah sholat id. Jadi kalau sudah sholat id dan belum terbenam matahari hari itu, Oh begitu. itu waktunya makruh. Itu Oke. waktu makruh. Karena itu masih sah Masih sah. zakat fitrahnya di hari raya itu, tetapi hukumnya makruh. Hukumnya itu adalah makruh. Kenapa masih dianggap sah sebagai zakat fitrah itu? Ya karena memang tujuan zakat fitrah itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya aghnuhum anit tawab hadzal yaum. Jangan biarkan mereka orang-orang yang tidak punya itu berkeliling cari makanan di hari gitu, itu. Di hari Artinya di Syawal. 1 Syawal itu. Oke. Jadi walaupun sudah sholat id kan artinya Masih Syawal kan? masih 1 Lebaran Syawal. pertama gitu. Nah, Oke. nah, kemudian yang kelima ada waktu haram. Waktu haram itu kalau sudah terbenam Setelah matahari. Terbenam. Karena terbenam matahari itu bukan 1 Syawal lagi. Betul. Sudah masuk tanggal 2 2 Syawal. Terbenam matahari ditandai dengan azan maghrib. Azan gitu? maghrib. Oke. Ya, azan maghrib. Artinya kalau sudah lewat itu haram. Sengaja menunda itu hukumnya haram. Kebangetan Tetapi ya, tetap Ustaz. wajib. Tetap wajib. Jadi walaupun lewat tetap wajib. Jadi gimana tuh? Ya tetap Hukum- dibayar. Itu statusnya kodok nanti. Itu kodok zakat fitrah namanya. Zakat fitrah masih bisa dikodok Ustaz? Bukan masih bisa, wajib dikodok, wajib dikodok. Tetapi menundanya itu tetap berdosa. Kita harus Oke. tetap mohon ampun gitu kepada Allah Subhanahu Dimaafkan wa tapi Ta'ala. tidak dilupakan gitu. Iya, tetap namanya kewajiban yang lewat dari waktu itu masih tetap harus dilaksanakan. Nah Ustaz, berbicara mengenai zakat ini Ustaz, seandainya kita benar-benar tidak memiliki uang sendiri gitu, tapi kita memegang uang, tapi ibaratnya dari hutang, apakah boleh kita membayar zakat dari hutang Ustaz? Iya. Jadi pada dasarnya syarat zakat fitrah itu kan tidak berat ya. Artinya asal kita punya makanan yang cukup untuk malam dan siang hari raya itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya kita kan tadi kan bicaranya uang ya. Betul. Mungkin kita kan punya beras. Oke, masih ada alternatif lain begitu ya? Kan memang hukum Memang asalnya itu adalah beras. itu makanan lebih utama pokok. sebenarnya Iya, makanan pokok ya. makanan pokok. Oke. Jadi makanan pokok itu yang kita berikan, bukan aku nih nggak pegang uang, bukan. Makanan itu. Nah, kemudian apakah kita harus berhutang? Ya tidak perlu. Kalau memang tidak punya sama sekali, kita tidak mengeluarkan zakat. Artinya kita memang tidak punya. Artinya kita tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kalau punya tapi kita punya hutang, yang didahulukan yang mana? Bayar hutang dulu.
Begitu. Ya bayar hutang dulu. Oh, ini aku punya tapi ini untuk bayar hutang. Ya kita bayarkan hutang. Tapi kalau misalnya Tapi kalau tidak berbatas, tidak mendesak bayar ya hutangnya, tidak mendesak, boleh. misalnya hutangnya nanti kan Masih memang boleh gitu ya. jatuh temponya 1 tahun lagi. Jangan Masih jadi tahun alasan. depan gitu ya. Jangan jadi alasan. Wah ini aku nih nanti banyak yang punya hutang Oke. yang sampai 2 tahun 3 tahun alasannya aku nggak bayar zakat fitrah karena masih punya hutang. Oke. Ya. Jadi memang pokoknya wajib, insya Allah sih kita kan punya Allah ya Ustaz Iya. ya, minta sama Allah gitu ya. Lagian, nah kalau berbicara mengenai zakat, mungkin sebagai tambahan informasi nih Ustaz, untuk zakat sendiri, zakat fitrah itu wajibnya berapa minimal? Dan Iya. apakah boleh lebih gitu? Iya, jadi kalau ukuran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan bukan dengan timbangan ya, dengan takaran ya, dengan takaran. Karena kalau dengan berat itu beda-beda jenis makanannya, beda-beda. Jadi ditakar dulu, ditakar itu dengan satu sok itu 4 mud. Jadi ada mudnya, mud itu alat untuk menakar. Nah, memang ada Ya kayak kita misalnya biasa kalau di dusun misalnya pakai kaleng gitu ya. kaleng, Betul. tapi itu kan kecil. Itu Iya. mud itu lebih besar dari itu. Jadi 4 mud ya. Jadi 4 mud Satu yang sok nanti oleh para ulama nanti dikonversikan kan, kalau beras 4 mud itu atau 1 sok itu jadi berapa liter. Oke. Nanti ada yang mengatakan 3,1 liter. Nanti dari liter itu juga dikonversikan ke Kilogram. kilogram, ditimbang kan. Setelah dapat sekian liter, ditimbang ternyata hasilnya Berapa? sekian. Maka muncullah nanti angka 2,5, Kalau ada yang untuk tahun 2,7. 1443 Hijriah itu Ini 2,5. itu keputusan ya, Ustaz, Iya. apa namanya, kesimpulan ya, apa sih istilahnya ini? Iya. Sudah jadi syaratnya gitu ya. Iya, itu Dari minimal Basnas kan, gitu ya? 2,5 kilogram, 2,5. Kesepakatan ya. Iya. Dari tadi saya maunya apa sih namanya? Kesepakatan dari Ya, para dulu kan pernah juga kita 2,7. Betul. 2,7, Pernah juga ya, Ustaz, ya? 2,8 bisa, atau kalau mau sebaiknya kita 3 kilo. Artinya kalau tadi ditanyakan boleh nggak lebih, ya lebih baik. Lebih baik gitu lebih ya? baik lebih. Oke. Jadi misalnya saya mau pakai yang 3 kilo aja misalnya, per ini ya silakan. Silakan, tapi jangan kurang dari 2,5 tadi. Itu juga dengan uang ya, Ustaz ya. Kalau dalam bentuk uang, Ya kita lebihkan, lebih baik. kalau minimalnya berapa untuk kalian? Ya untuk tahun ini 25.000. Rupiah. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai, sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibahas sih Ustaz. Iya. Tapi waktu juga nih memisahkan ini Ustaz. Iya. Tapi mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kesimpulan Ustaz. Mana yang lebih diutamakan, membayar zakat fitrah? Apakah melalui Basnas di masjid-masjid musola, atau kita cari dulu orang-orang terdekat kita nih Ustaz? Ya, jadi membayar zakat itu kita punya 3 alternatif ya, Oke. tiga pilihan. Yang pertama melalui amil. Amin. Oke. Yang kedua kita menyetorkan sendiri, bayar sendiri kepada mustahik. Ya. Yang ketiga melalui wakil. Itu wakil, artinya nitip dengan orang lain. Oh, begitu. Nitip dengan orang lain. Jadi kalau ini tergantung kondisi sebenarnya. Kalau ditanya mana yang lebih baik. Itu tergantung kondisi begitu juga ya. kondisi. Artinya ketika kita ada kerabat kita, apalagi tetangga kita yang sangat-sangat tidak mampu, membutuhkan bantuan, dan ternyata kadang-kadang dia tidak dapat, Ya. atau dapat tetapi karena anaknya banyak, kadang-kadang karena dibagi Harus rata mengeluarkan lagi tadi juga. banyak sekali, itu artinya lebih baik kita langsung silakan. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu kita juga tidak tahu misalnya siapa yang punya data Iya, ini ya kita serahkan kepada amil. Amil itu sebenarnya yang disebut amil itu ya Basnas dan lembaga amil zakat, LAZ. Oke. Selain itu ya bukan amil, termasuk yang dibentuk di masjid statusnya bukan amil kalau bukan yang membentuknya adalah Basnas atau lembaga amil zakat. Harus Jadi kalau- resmi ya. Iya harus resmi, karena yang disebut amil itu adalah yang petugas yang diangkat oleh pemerintah. Yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu ada 2. Oke. Satu Basnas, yang kedua LAZ. LAZ. Jadi Basnas itu yang dibentuk oleh pemerintah langsung. Kalau LAZ itu dibentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh ormas, tapi disahkan, dilegalkan oleh pemerintah. Jadi dan turunannya. Jadi Basnas ini kan nanti punya turunan. Betul. Punya Banyak ya, turunan. Ustaz, ya. Basnas ini kan turun ke Basnas provinsi, Iya. Basnas
kabupaten kota, turun ke bawah-bawah ada UPZ namanya, ada unit pengumpul zakat. Jadi UPZ ini bisa dibentuk di perkantoran, bisa dibentuk di masjid, bisa dibentuk di kelurahan. Nah, artinya amil-amil panitia zakat yang kita sebut yang di masjid itu bisa menjadi legal, sah sebagai amil, punya hak sebagai amil. Mereka harus disahkan oleh Basnas. Jadi artinya mereka dibentuk. Jadi Basnas meng-SK-kan UPZ di masjid mana gitu. Maka mereka sah sebagai amil. Tapi kalau mereka tidak disahkan sebagai amil, maka statusnya adalah wakil. Nah, bedanya nanti kalau amil itu punya hak terhadap zakat, tapi wakil tidak punya hak. Sesuai hanya menyalurkan saja, gitu ya. Dia harus amanah gitu ya. Okay. Saya menyampaikan zakat saya, dia harus sampaikan kepada mustahik. Kalaupun harus dia mendapatkan upah atas itu harus dicari dari dana lain, tidak bisa mengambil di situ karena dia bukan jangan amil. ngerasa oh ini jasa saya begitu jasa ya, ada iya, ongkirnya ya, iya, harus ongkirnya di luar. Boleh ongkir tapi di luar itu. Oke. Nah, Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali nih hal yang bisa kita bahas mengenai keistimewaan di akhir Ramadan, apalagi tadi bicara mengenai itikaf, lalu zakat. Ini kita langsung buka bar nih Ustaz langsung. Baiklah Ustaz, tapi sebelum kita berpisah, apa sih sebenarnya kesimpulan untuk episode kali ini keistimewaan di akhir bulan Ramadan Ustaz? Jadi di akhir Ramadan ini merupakan saat-saat yang istimewa karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar inilah maka kita dianjurkan untuk mempergiat ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Jadi mulai dari malam tanggal 21 sampai malam terakhir Ramadan kita usahakan untuk meningkatkan amal ibadah kita, sholat malamnya, baca Qur'annya, i'tikafnya dan sebagainya. Dan nanti terakhir setelah Ramadan berakhir itu jangan lupa kita untuk membayar zakat fitrah. Jadi itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Oke, Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode kali ini Ustadz. Semoga kita diberikan kesehatan keselamatan untuk bisa berjumpa lagi nih Ustadz untuk membahas tema lainnya walaupun di luar Ramadan ya Ustadz. Amin. Oke. Pemirsa kajian Islam spesial Ramadan, demikianlah episode kali ini yang mengangkat tema keistimewaan di akhir bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi bahwa selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Dan sebelum berpisah, saya mewakili dari keluarga besar Selampari TV ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa yang belum membayar zakat fitrah untuk disegerakan sebelum terlambat, dan waktu-waktunya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Muhammad Said. Baiklah, saya Albu Kolbin bersama tim kerja Selampari TV pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selampari TV punya kita. Sampai